Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua yang masih ada di rumah sedang BDR? Semoga kalian tetap sabar di rumah ya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang materi macam-macam kelainan tulang dan kelainan organ gerak manusia. Ya, masih materi IPA. Kalian siap kan? Oke, kita mulai. Tahukah kalian bahwa tubuh tersusun dari 206 tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki? Semua tulang ini penting untuk memberikan struktur pada kerangka tubuh dan melindungi organ di dalamnya. Namun, tulang tak selamanya sehat dan kuat. Tidak menutup kemungkinan tulang dapat dipengaruhi oleh berbagai penyakit maupun kelainan yang mengganggu fungsinya, sehingga menurunkan kualitas hidup Anda. Penyakit dan kelainan tulang biasanya disebabkan oleh massa tulang yang rendah serta kerusakan struktur tulang. Massa tulang dikatakan rendah ketika kehilangan mineral pendukungnya seperti kalsium, sehingga tulang mudah patah dan sulit menyangga beban tubuh. Berikut ini berbagai penyakit dan kelainan tulang, mulai fraktura sampai skoliosis. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau karena jatuh. Kelainan ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua adalah polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan pada otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio pada saat masih berusia di bawah 5 tahun. Osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh orang lanjut usia atau lansia. Untuk mencegah osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Misalnya makanan yang mengandung banyak vitamin D dan kalsium. Contoh misalnya adalah susu serta ikan. Retak tulang atau fisura. Retak tulang atau fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi hati-hati guys. Rematik. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dengkul, dan siku. Selanjutnya ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau disebut bungkuk. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk.
Sedangkan lordosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Terakhir, ada skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Otot berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Setelah mengetahui fungsi otot, berikut ini dijelaskan macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Contoh kelainan otot yang sering terjadi adalah kram dan terkilir. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki oleh para atlet binaraga. Sakit pinggang. Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Peregangan otot bisa terjadi karena mengangkat beban yang terlalu berat, kehamilan, dan karena obesitas atau kegemukan. Namun, terdapat sakit pinggang yang disebabkan oleh penyakit alat dalam di bagian sekitar pinggang. Terdapat perubahan kedudukan tulang pinggang, fraktura, serta infeksi tumor pada tulang pinggang dan tulang kelangkang. Atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Otot yang mengalami atrofi akan mengalami pengurangan ukuran hingga 25% dari ukuran semula. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomielitis yang dapat merusakkan sel-sel saraf pada otot dan keadaan tertentu. Misalnya, sakit yang membuat seseorang harus istirahat di tempat tidur dalam waktu yang lama. Pemulihan kelainan ini dilakukan dengan pemberian latihan otot, pemberian stimulan listrik, atau dipijat dengan teknik tertentu. Kelainan ini dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Kaku leher atau stiff. Kaku leher adalah kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang sering salah atau menghentak secara tiba-tiba. Akibatnya, leher menjadi sakit dan kaku jika digerakkan. Selain itu, stres yang berat akan membuat kejang otot leher dan punggung. Rasa sakit itu akan hilang jika stres sudah hilang. Terkilir atau keseleo. Terkilir adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot menjadi kacau. Hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Distrofi. Distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau penyakit genetis. Tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya masuk melalui luka terbuka sehingga menyebabkan infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang saraf. Akibatnya, fungsi saraf dalam mengontrol otot menjadi terganggu. Tetanus menyebabkan otot menjadi tegang terus-menerus atau kejang-kejang. Fibriosis.
Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa. Sel-sel otot skeleton ataupun otot jantung yang mati karena satu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Hal ini terjadi karena sel-sel otot ini tidak mampu bergenerasi sehingga akan melemah. Kram otot. Kram atau kejang otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Selain itu, kram juga sering terjadi karena cuaca dingin. Kram sering terjadi pada otot betis secara tiba-tiba dan terasa berkedut. Penanganannya dilakukan dengan cara mengistirahatkan otot yang bermasalah, melakukan pemijatan, dan dapat juga menggunakan obat atau salep yang merelaksasikan otot kalian. Berikut ini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan dan rata-rata jawabannya ada di video yang tadi sudah dijelaskan. Waktu kalian hanya 3 hari. Gampang kan? Yuk, kerjakan. Oke guys, sepertinya sudah sampai kita di ujung video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.